Cuman kalau masalah ngerum, masalah pokoknya entah kayak gitulah, udah capek, udah nggak mau. Tapi dengan duniamu itu, ini pandangan laki-laki ya, sangat susah sekali kalau memang ada gitu. Benar-benar laki-laki itu luar biasa menurutku ya. Bisa menerima kamu dalam keadaan seperti ini. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Ngumpul sama keluarga, ini nggak ngumpul, saya sendiri di sini. Saya sakit juga, orang tua kadang nggak ada yang datang. Kan saya kalau sakit nggak pernah namanya ngabarin ke rumah. Ya karena mungkin nggak tahu. Saya pernah mas ngabarin, cuman dia ngomong ya udah istirahat, cuman ngomong kayak gitu juga. Jadi nggak ada artinya juga aku ngomong. Kayak kakakku ya kemarin habis pendarahan gitu, nelpon, kamu kok nggak punya otak sih, kakak kamu masuk rumah sakit aja nggak samperin. Nah saya baliklah omongan. Karena kejadian ini. Iya, saya bilang kayak gini, saya sakit, saya ngerangka sampai istilahnya sampai saya mau mati aja nggak ada yang mau datang. Datang juga cuman karena ada maunya aja, saya bilang gitu. Iya, apa ya? Aku nggak tahu secara mentalitas gitu ketika kamu bicara seperti ini betapa kuatnya gitu. Walaupun mungkin aku yakin dalam momen-momen tertentu kamu pernah oleng ya. Maksudnya oleng itu kamu melakukan sebuah tindakan yang karena saking penatnya akhirnya kamu berbuat sesuatu sesukamu lah gitu, tanpa ada batasan tertentu gitu. Aku yakin hal-hal itu tuh pasti terjadi ketika kamu pening sekali atau menahan tuduhan-tuduhan yang kamu tidak lakukan sampai hari ini gitu. Akhirnya kamu memberontak itu dengan hal-hal yang menurut kamu yang penting aku bisa lupa gitu. Iya. Pernah sih sampai ambil tindakan, sampai mikir mau bunuh diri, itu udah pernah sih. Tapi nggak jadi kan? Janganlah. Ya udah pernah, cuman yang kuasa udah, maksudnya yang kuasa masih ngasih saya jalan hidup ya. Mau gimana lagi? Waktu itu apa tuh? Ya. Mencoba apa tuh? Mencoba kayak gimana ya, beset-beset tangan, gitu. minum-minum obat segala macam. Cuman yang nggak ada yang manjur. Belas. Tetap aja itu. Tetap aja. Berarti yang kuasa Tuhan saya masih ngasih panjang umurnya saya gitu. Jadi saya mikirnya juga buat apa juga saya kayak gini. Dan sekarang gitu, kalau aku ngomong sekarang ya, di luar dari ekspektasimu yang menurut saya nggak semua orang mampu menghadapi seperti kamu gitu. Menghadapi masalah yang apa ya, mendarah daging lah menurutku. Kamu dari trauma hal diperkosa tadi sampai hari ini gitu, nggak semua orang bisa menerima itu. Tapi kalau di luar itulah, misalnya aku ngomong kalau sekarang gitu, pola pikir kamu terhadap kamu sendiri itu bagaimana? Terhadap kamu sendiri sekarang ya. Apa kamu masih yang penting happy aja kalau gitu? Iya enggak, udah mikir saya ini kapan mau berhenti kayak gini. Saya juga udah capek. Cuman saya berhenti juga, pulang takutnya ya kayak kemarin-kemarin gitu. Diungkit dengan hal yang sama gitu ya. Ada masalah dikit kayak gini kayak gitu. Aku tuh baru ngeh gitu ketika ini saya omongkan juga supaya mereka tahu yang nonton nanti, bahwa ketika pertama kali ngeliat kamu ngobrol keras sekali ya, maksudnya ngomongnya tuh keras sekali, terus kamu bahkan bicara hal-hal yang menurutku nggak logis ketika dalam satu tongkrongan. Saya tuh sudah nebak gitu bahwa kamu adalah
apa ya, orang yang penuh dengan problem gitu. Iya. Aku tuh selalu begitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bicara itu dan memang benar. Tapi nggak tahu kalau sebatas sampai seperti ini. Aku jujur aja. Ternyata memang ada. Pikirku kisah-kisahmu itu adalah hanya di sinetron saja. Pikirku loh ya. Iya. Ternyata memang ada. Tapi sekarang kamu menikmati belum dengan kehidupanmu sekarang loh ya? Iya, Aku menikmati. dibikin enjoy aja gitu ya. Enggak sih. Kadang juga kalau udah kesel, udah nggak mau aneh-aneh kayak gitu. Udah capek gitu. Udah capek banget. Tapi kan pasti ya ini tutup buku ya untuk hal-hal yang tadi gitu, yang permasalahan tadi. Menurut kamu tuh kan kalau secara fisik ya nggak jelek-jelek banget gitu. Iya. Pasti banyak dong yang deketin kamu, banyak dong. Tapi ini mohon maaf gitu, Iya. pasti alasannya pengen menikmati kamu gitu. Iya. Banyak dong. Banyak. Terus pernah nggak kamu selama problem itu terus kamu jatuh cinta dengan laki-laki loh? Selepas pernikahanmu yang gagal itu, selepas kamu punya pengalaman yang hal-hal yang menurutku pressure tekanannya luar biasa lah. Pernah. Pacaran. Iya, pernah pacaran. Saya udah kenal dunia malam juga. Udah tak tinggalin, udah pulang ke rumah. Udah tak kenalin sama bapak, mama. Cuman ya ujung-ujungnya ya itu tadi, Apa tuh? pisah. Karena Ya karena entah ditekan bapak apa gimana nggak tahu. Soalnya bapak prinsipnya bapak kalau udah tak kenalin tuh orangnya langsung, bukannya ditekan ya, cuman bapak tuh butuh kepastian anaknya gimana gitu. untuk bertanggung jawab dengan Nah anak giliran perempuan. ditanyain benar-benar kayak gini, ya nggak taunya Balik dia kanan. udah balik kanan, nggak ada kabar lagi kayak gitu. Tapi apakah kamu juga ini ya umum gitu, rahasia tapi umum menurutku. Iya. Menurutku percintaan anak-anak sekarang itu pasti tendensinya ke sana gitu. Iya. Dan kamu kan dengan permasalahan yang begitu banyak, kamu adalah salah satu orang yang menurutku sangat-sangat berpotensi melakukan seksualitas ketika pacaran. Karena backgroundmu yang luar biasa itu tadi ya. Iya. Aku tidak ngomong masalah apa ya, iya ngomongnya sing penak gitu. Melakukan sesuatu hal yang tak kategorikan seksual itu karena mungkin kamu sudah tidak kuat ketika kamu mengingat-ingat masa lalu dengan pasanganmu yang baru tadi loh ya. Iya. Kan gitu. Kamu berharap dengan ini tebakanku, bisa salah bisa benar, berharap bahwa orang yang kamu cintai saat itu gitu adalah orang yang tepat untuk membuatmu lepas dari masa lalu yang kamu alami itu kan. Iya benar. Benar kan? Benar. Tapi pada kenyataannya Ya nggak ada kabar gitu. tiba-tiba pergi aja. Pergi aja. Bilangnya sih kasih waktu, cuman nggak taunya ya udah hilang aja gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu udah kamu kategori cinta mati itu. Ya udah sampai tak tinggalin dunia malam. Udah tak tinggalin semua intinya. Kamu sudah berkorban Udah pulang. semuanya gitu. Iya udah pulang ke rumah. Itu udah ada 4 bulanan aku pulang ke rumah. Udah di rumah aja. Udah nggak di pernah rumah luar. aja. Keluar paling cuma sama dia. Puasa yang kemarinnya. Itu. Puasa aja sama dia. Tapi begitu putus sampai hari ini kamu sudah membuka hati untuk orang lain belum? Ya membuka cuman banyak sih yang mau serius, cuman aku mikirnya gimana ya, takut kayak kemarin gitu, pengen dapetin yang benar-benar
Tapi dengan duniamu itu, ini pandangan laki-laki ya, sangat susah sekali kalau memang ada gitu. Benar-benar laki-laki itu luar biasa menurutku ya. Iya. Bisa menerima kamu dalam keadaan seperti ini. Ini yang apa ya? Ya kita anggap luar biasa lah si anak laki-laki itu yang berani pengen membuatmu bahagia lah. Tapi belum ada. Iya, belum ada. Makanya makanya aku sering bilang sama bapak. Kan sering di bapak bawain jodoh buat aku nyariin kayak gitu. Sering. Makanya aku bilang kayak gini. Aku tuh nyari cowok bukan materi, bukan ganteng juga. Aku nyari cowok juga bisa, gimana ya, bisa ngerubah sikapku kayak gini. Pokoknya bisa buat aku gak kayak dulu lagi gitulah. Gak ngingat masa laluku yang suram kayak gitu. Tapi sampai saat ini belum ada. Belum ada. Hanya paling pengen. Ya ada yang deketin aku, ya deket, cuma deket aja. Cuman aku mikirnya, bener nggak ya? Apa ini benar-benar serius apa enggak ya? Aku mikirnya gitu. Cuman takut kayak terulang kedua kalinya gitu. Aku juga bingung ketika susah sekali gitu. Menurutku sangat susah sekali laki-laki yang ya mudah-mudahan adalah aku pasti semua orang itu pasti berjodoh, semua orang itu pasti punya jodoh, semua orang itu pasti pada fase tertentu pasti akan menikah gitu. Iya. Ya mudah-mudahan itu cepat buat kamu gitu. Terus apa ya? Kamu sekarang tuh bisa membedakan laki-laki yang hanya apa ya, ngerayu-ngerayu. Kamu bisa kategorikan itu. Biasanya lanang itu mendekati itu gimana sih? Gimana sih, Senda? Maksudku gimana gitu? Dekatin. Yang menurutmu sih ada nggak? Anak ini tuh deket aku gini-gini loh. Iya. Anak tuh gini-gini loh. Gitu. Iya banyak. Banyak. Kayak gitu banyak. Tapi laki-laki loh rata-rata wis sekarang ya maaf gitu secara harga dirinya menurutku sudah nggak peduli itu, banyak sekali gitu. Yang ketika kenal langsung ayo kemana gitu, ayo check in, ayo apa gitu. Kan banyak juga yang ke sana. Banyak sih. Tapi kamu pernah nggak sepusing itu terus tiba-tiba muskan, bodo amat lah ayo gitu. Pernah nggak? Pernah. Hanya karena sepusing masalah itu. Iya, udah nggak mau mikir lagi pokoknya. Yang penting udah terjadi gitu ya. Cuman kalau udah di ruangan sendiri gitu, kadang mikir sampai nangis kayak gitu. Kok saya ini bisa kayak gini. Cuman ya mau kayak gimana lagi, orang jalannya kayak gini. Aku nih kadang-kadang yang bingung dengan bahasa jalannya sudah kayak gini itu bingung. Karena orang itu kalau pengen melakukan sesuatu pasti berpikir dulu. Pasti, menurutku. Iya, tadinya ya berpikir dulu sih matang. Lama-lama tidak berpikir gitu. Iya. Udah los yang penting single. Aku ya juga gitu. Waktu pertama kali kita ngobrol sampai menurutku hanya beberapa menit lah waktu itu. Aku buka-bukaan aja sama kamu bahwa ya seperti awal tadi saya bilang bahwa pasti punya masa lalu yang luar biasa gitu. Iya. Kamu ini gitu. Ketika kamu teriak-teriak itu di lapangan sampai kedenger itu. Bohong kalau nggak denger aku. Walaupun aku kalau terlihat mungkin mata itu bisa berbohong, tapi kalau telinga enggak. Dan suaramu kan jelas sekali, nggak sama gitu, pasti tahu. Iya. Apalagi orang ada banyak juga yang bilang begini, begitu.
pada saat saya tanya tentang kamu gitu. Tapi saya tidak pernah mengejudge bahwa apa yang kamu lakukan sekarang ini adalah sesuatu hal yang saya benci gitu atau yang saya sukai gitu, enggak. Intinya ya itu. Ya ini hidup-hidupmu gitu. Iya. Tapi kenapa gitu? Kalau kamu tadi kan pernah bilang ya, kamu tadi bilang bahwa sampai detik ini tuh kamu tidak pernah cerita dengan siapapun. Paling cerita juga cuman sekedarnya aja, nggak Nggak sedetail ini. nggak sedetail ini. Terus kalau aku tanya ini, kenapa kamu mau cerita dengan saya loh? Ya rasa undek-undeknya udah gimana ya, pengen dilepas gitu loh, biar Udah saya lama. tuh nggak ke gimana ya, kayak nggak inget pulang kerja inget nangis kayak gitu kan sering terjadi aku kayak gitu, pulang-pulang tahu-tahu nangis Tapi entah ya, tanpa sebab kayak gitu. aku tuh berpikir gini, aku tuh mikir waktu pertama kali duduk itu, terus tiba-tiba kamu tak tanya, gacor banget waktu itu. Aku nggak tahu ya, Iya. entah itu pada saat kamu sadar atau tidak sadar. Itu mah sadar, itu nggak Apa ngapa-ngapain, ini? minum juga enggak. Waktu itu. Alasanmu gitu, kenapa aku ngobrol sama kamu tuh ya baru itu loh. Iya. Terus tiba-tiba kamu gacor sekali kan itu. Kenapa gitu? Sementara kamu tadi bilang bahwa aku tuh nggak pernah cerita itu sedetail itu gitu. Ngapa kamu mau cerita di sini apalagi di sini loh. Iya. Ya nggak tahu. Padahal aku juga cerita cuman sekedarnya aja sama kawan-kawan, cuman kayak gitu aja. Cerita juga nggak nyelesain masalah sama dia orang gitu. Sama mereka juga paling cuman ngasih arahan yang baik. Gitu aja. Terus kenapa kamu? Kalau memang nggak di ruangan ini, waktu itulah gitu. Kenapa kamu mau cerita dengan saya gitu? Itu kan jadi pertanyaan juga buat aku loh. Buat aku pribadi itu bagi saya. Padahal ngobrol baru sekali, nggak lebih. Ya nggak tahu. Tiba-tiba keluar aja. Tiba-tiba keluar aja gitu. Tak karena ngerasa capek, dipendem apa gimana kan nggak tahu. Terus aku tanya cuman sebatas kata-kata yang simpel gitu. Waktu itu tiba-tiba kamu ngomong panjang lebar gitu. Nah itu yang membuat aku, ya hal-hal seperti ini orang bicara ini adalah tabu, tapi buat saya tidak. Los ya. Buat saya itu tidak. Kesadaran pola pikir untuk berpikir bahwa orang melakukan suatu hal itu pasti ada tendensi alasan tertentu. Itu maksudku itu, daripada kita saling menyalahkan, itu menurutku malah nggak ada habisnya. Iya. Itu secara pribadi aku, tapi yang lain nggak tahu aku. Makanya aku kaget ketika kamu cerita panjang itu, terus tak stop. Karena apa? Ketika kamu nanti di sini, kamu cerita 2 kali itu pasti berbeda suasananya dibanding di sana loh ya. Iya. Makanya kamu tadi, aku jujur aja, orang tidak tahu kalau tag pertama tadi gagal. Kedua, dengan semua metode yang menurutku saya pernah pelajari itu di sana. Ya alhamdulillah sekarang kamu cerita. Kembali ke duniamu. Apakah kamu menikmati ini? Atau mungkin sampai kapan kamu menikmati ini? Apa? Nikmatin cuman gimana ya, saya kayak gini juga untuk ngilangin stres, ngilangin semuanya, beban pikiranku juga lega lah, kayak udah nggak terlalu dipikirin gitu loh. Cuman ya kalau kadang bad mood apa gimana, males bicara, ya baliknya di situ lagi.
Ujung-ujungnya apa? Nangis tanpa sebab. Tahu-tahu, apa Dok? Nggak apa-apa, kata bos kan. Kenapa? Nggak apa-apa. Capek. Cuman gitu aja. Lah iya, Jawabannya cuma capek. pasti hal-hal seperti itu yang membuat saya pribadi, tak ulang lagi, saya pribadi itu ya mengucapkan terima kasih lah terhadap wanita-wanita yang bekerja walaupun bukan pilihannya, dengan permasalahan-permasalahan yang setiap malam ingin diajak ke sana, ngerum lah, check in lah, itu pasti 1 minggu kamu mendengarkan itu rutin sekali. Iya. Oke. Dan sikapmu saya tidak tahu, mungkin ketika kamu oleng kamu mau, ketika kamu tenang benar-benar kamu tidak mau, ya tidak apa-apa, itu terserah kamu saja. Karena menurutku pada akhirnya kita akan berjuang secara individual masing-masing. Iya. Dan itu yang bisa memutuskan ya kamu sendiri, bukan aku, bukan saya, dan saya tidak berani menyalahkan itu. Sampai kapan mau seperti ini? Nggak tahu. Aku juga udah capek sebenarnya. Makanya aku udah bilang, aku juga udah nggak sering keluar. Itu udah mau perlahan mau ninggalin ini, Mas. Cuman karena kemarin kerja di sana aja, makanya aku minum lagi, kayak gitu lagi, mabok lagi. Cuman kalau masalah ngerum, masalah pokoknya entah kayak gitulah, udah capek, udah nggak mau. Mikirnya juga udah nggak mikirin duit, aku udah los-losan aja. Maksudnya udah perlahan mau ninggalin loh. Udah benar-benar mau ninggalin. Berarti kamu sudah punya planning dong? Iya. Ketika kamu bicara mau ninggalin ini kan? Iya. Kayak kemarin kan. Apa planning? Apa? Planningmu apa? Aku ngomong ke depan. Iya. Kemarin apa? Kayak kemarin kan aku udah bilang sama bos ya. Aku mau keluar lah tuh. Katanya, apa kamu mau keluar, ngapa nggak dipikir-pikir dulu mau keluar? Aku juga keluar dah mau ninggalin kayak gini. Aku juga udah mau kerja di Jakarta, aku bilang udah mau nyari, istilahnya mau cari kerjaan, mau duitnya seberapa, yang penting kerjanya yang benar, aku bilang kayak gitu. Sesuatu hal juga yang baru. Iya, yang baru, suasana baru, mau nyari suasana baru gitu ya, circle baru. Ya masuk akal juga, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sekali. Tapi sekali lagi ya, sebelum akhir ini gitu, terima kasih udah datang di sini dengan setup yang berbeda malam ini. Ini baru pertama kali aku nyoba gini. Terus kamu ceritanya luar biasa. Aku pengen gitu. Aku pengen berpesan pada yang nonton nanti gitu, bahwa semua manusia melakukan hal sesuatu, semua manusia itu melakukan suatu hal, entah itu baik atau buruk, itu pasti punya alasan. Iya, benar. Nah, aku cuma pengen negasin itu. Jadi nggak semua orang harus mandang dari apa? Dari penglihatan pertama. Dari penglihatan pertama. Ya gitu, aku tuh yakin seandainya mungkin aku ketemu kamu pada saat 1 tahun yang lalu, pasti ya belum seperti ini. Jadi ketemunya sekarang ya bisa ngobrol sekarang ya harus seperti ini. Tapi aku cuman pengen memahamimu saja dengan permasalahan-permasalahan yang di lingkungan kita tuh sebenarnya banyak, tapi tertutupi dengan hal-hal yang menurutku kata-kata tabu. Iya. Nah itu yang membuat aku pengen membedah itu. Ya mudah-mudahan bisa ditonton dengan baik, menurutku gitu. Iya. Terima kasih sudah
Pokoknya aku bilang makasih sama kamu. Iya. Ya aku minta maaf kalau mungkin selama aku mencoba mendatangkan kamu ke sini, kamu tersinggung dengan perkataanku, atau mungkin ada hal-hal yang membuat kamu menilai saya bagaimana gitu, itu terserah kamu. Tapi yang jelas aku terima kasih. Iya, aku juga terima kasih. Jadi kayak gimana ya? Aku ngomong di sini juga udah kayak lost, udah lega gitu. Dengan masalah yang kamu pendam selama ini. Iya. Aku terima kasih. Aku pengen salaman. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sama.